Iya, Molang kamu gendut ya. Ayo di sini siapa yang selama pandemi Covid tambah gemuk, tambah gendut seperti Molang? Nah, nggak apa-apa, yang paling penting sehat ya. Nah, puji Tuhan, kita semua selama ini tetap dalam perlindungan Tuhan dan kita bersyukur kita masih boleh beribadah. Sekarang sudah masuk bulan November, sebentar lagi Desember dan lewat dah tahun 2021-nya. Kita tetap bersyukur Tuhan tetap bersama dengan kita dan keluarga kita ya. Adik-adik pasti udah siap ya mau beribadah? Ya, puji Tuhan. Kita semangat ya. Nah, kita punya Tuhan yang Maha Kasih. Maka kita nyanyikan lagu Kasih Yesus lebih dari semua yang ada ya. Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Ya, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Terima kasih, kasih Tuhan yang begitu besar buat kami semua. Tuhan sayang kepada kami yang hanya sebesar debu dan tiada artinya, tapi Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau mengasihi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mempunyai kasih yang seperti Tuhan Yesus. Kami mau beribadah pada pagi ini. Ya Tuhan Yesus, persiapkanlah kami dan biarlah urapan Roh Kudus buat kami semua, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami boleh belajar firman Tuhan, sehingga kami boleh semakin lebih dalam lagi mengenal Tuhan dan lebih cinta kepada Tuhan Yesus Kristus dan sesama, juga kepada diri kami sendiri ya Tuhan. Kami bisa menerima semuanya karena anugerah Tuhan, anugerah kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu KASIH. Iya adik-adik, kita nyanyi sama-sama ya, sama Molang juga ya. Oke. Ya, ada gerakannya ya adik-adik ya. Gerakannya seperti ini. KASIH, KAS ya. IH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih.
Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ya, pakai gerakan seperti itu ya. Kita sama-sama nyanyikan. Nih lihat ya, Cici punya baju berakar dalam kasih. Nih, kasih adalah segalanya, baru kita akan bisa menghasilkan buah-buah yang lainnya. Salah satu buah Roh Kudus adalah kasih ya, yang utama adalah kasih. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Kita akan lanjut, kita nyanyikan lagu Janganlah Jemu, berbuat baik, berkata baik, berlaku baik. Dan Tuhan ingin kita seperti itu ya, melakukan kebaikan. Dan salah satu buah roh adalah kebaikan. Dengan adanya kasih ya, kita bisa melakukan kebaikan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan seorang yang mempunyai kasih dan berbuat baik, padahal kepada musuhnya. Nanti kita dengarkan ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Mengasihi Lebih Sungguh. Iya, kita akan menyanyikan lagu Mengasihi Lebih Sungguh karena Tuhan lebih dahulu sudah mengasihi kita, dan kita mau mengasihi Tuhan, dan Tuhan ingin kita juga mengasihi sesama, dan terutama kita
kita juga harus mengasihi diri kita dulu, ya. Seperti firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, jadi kita juga harus mengasihi diri kita, baru kita bisa mengasihi orang lain. Ya, kita nyanyikan lagu ini, ya. Kita nyanyikan lagu ini dalam sikap berdoa. Yesus, kami mau mengasihi lebih sungguh lagi seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon persiapkan kami ya Tuhan, berkati dan urapi kami sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan firman Tuhan yang akan disampaikan dalam hidup kami ini. Berkati juga hamba Tuhan yang akan menyampaikannya, sehingga apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik. Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tadi pasti semuanya sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Cici harap semuanya tidak ada lagi nih yang malas-malasan atau tidur-tiduran. Semuanya boleh duduk dengan tegap, matanya dibuka, telinganya juga dibuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini temanya adalah prinsip hidup orang percaya. Nah, prinsip hidup itu apa ya Cici ya? Prinsip hidup itu adalah suatu nilai yang kita pegang untuk hidup kita. Nah, kalau prinsip hidup orang percaya itu seperti apa ya? Misalnya, ketika kita berkata bahwa saya adalah orang yang jujur atau saya mau menjadi orang yang jujur, itu adalah prinsip hidup kita. Maka ketika kita memegang nilai kejujuran, kita tidak akan berbohong kepada orang lain sepanjang hidup kita. Nah, itu namanya prinsip hidup. Nah, kalau prinsip hidup orang percaya apa ya? Ketika satu waktu ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dia bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus berkata kepada orang ini,
apa yang kamu lihat di dalam hukum Taurat?" Orang itu berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tuhan Yesus berkata, "Betul, lakukanlah semua itu dan kamu akan hidup." Nah, adik-adik, ini adalah prinsip hidup orang percaya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh kekuatan kita. Dan kita juga harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Lalu orang ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tapi siapa sesamaku manusia ya?" Nah, adik-adik, apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab dengan menceritakan sebuah kisah. Pada satu waktu, ada seorang dari Israel. Dia sedang menuruni sebuah jalan. Dia menuju ke Yeriko. Ketika dia di jalan, jalan itu sepi dan tidak banyak orang lewat di sana. Dia membawa cukup banyak barang dan juga dia membawa hewan tunggangan. Lalu ketika dia sedang di tengah jalan, tiba-tiba datanglah perampok yang mengambil barang-barang dia dan meninggalkan dia setengah mati. Setelah diambil barangnya, mereka memukuli dan menghajar dia sehingga dia hampir mati. Kemudian dalam situasi seperti itu, lewatlah seorang imam. Imam itu adalah orang yang memimpin ibadah di gereja. Imam itu melihat orang yang hampir mati ini, tetapi dia lewat begitu saja. Kemudian tidak lama kemudian datanglah seorang Lewi. Lewi itu adalah pelayan di gereja. Mereka biasanya mengatur berbagai barang dan melayani Tuhan di gereja. Orang Lewi ini melihat orang yang hampir mati itu, tetapi dia juga lewat di depan orang itu. Kemudian datanglah seorang Samaria. Pada masa itu, orang Samaria tidak berbicara dengan orang Israel, karena orang Israel menganggap orang Samaria derajatnya lebih rendah. Jadi mereka sebenarnya bukan teman, malah lebih mirip musuh. Orang Samaria ini lewat dan melihat orang yang hampir mati ini. Maka dia menjadi kasihan kepada orang itu, karena orang itu hampir mati dan tidak ada yang menolong dia. Padahal orang itu bisa diselamatkan. Lalu dia mengobati luka-lukanya. Kemudian dia membawanya naik ke atas keledai yang dia tunggangi. Dia sendiri berjalan kaki dan dia menuntun membawa orang itu sampai ke kota terdekat. Tidak berhenti sampai di sana. Di kota terdekat dia masuk ke sebuah penginapan. Lalu dia berkata kepada pemilik penginapan itu, "Bapak, tolong ya rawat orang ini sampai dia sembuh. Nah, nanti biaya pengobatannya Bapak tidak usah khawatir. Saya yang tanggung. Yang penting orang ini harus sembuh." Wah, adik-adik, Tuhan Yesus bertanya kepada orang tadi, "Menurutmu, siapakah di antara ketiga orang itu, orang imam, Lewi, atau orang Samaria, yang adalah sesama manusia dari orang yang malang yang dipukuli dan dirampok itu?" Orang itu menjawab. Dia berpikir lama karena dia sebenarnya tahu jawabannya adalah orang Samaria itu. Tetapi dia pikir orang Samaria itu kan musuhnya orang Israel ya. Tetapi bagaimanapun juga dia tahu jawabannya. Dia berkata, orang Samaria itu adalah sesama manusia dari orang yang dipukuli itu. Nah, adik-adik, apa maksud dari cerita ini? Ketika Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri,
Itu artinya kita harus mengasihi semua orang tanpa lihat warna kulitnya, tanpa lihat dia berasal dari mana, atau tanpa melihat apakah dia teman atau musuh. Kita harus belajar untuk memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya ketika di rumah, kalau kita punya adik atau kakak, misalnya ketika kita punya makanan. Nah, kalau kakak kita atau adik kita punya makanan enak, pasti kita maunya mereka berbagi dengan kita kan? Nah, kalau kita ingin diperlakukan seperti itu, maka misalnya ketika kita punya makanan enak, kita juga berbagi dengan mereka. Itu salah satu contoh. Yang kedua, misalnya ketika kita punya pembantu di rumah, ada mbak, ada suster, atau ada supir. Nah, kita ketika berbicara kepada orang lain, kita mau orang lain berbicara kepada kita dengan baik, dengan sopan. Karena itu kita juga harus memperlakukan orang lain seperti itu. Kita harus berbicara kepada orang lain dengan baik dan sopan, tidak berteriak-teriak. Nah, adik-adik, itu hanya 2 contoh. Adik-adik tentu bisa pikirkan contoh lain lagi. Intinya, ketika kita ingin diperlakukan seperti itu, maka orang lain juga harus kita perlakukan dengan sama. Jadi kalau kita ingin orang lain baik kepada kita, kita harus berlaku baik kepada orang lain. Itu artinya kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu adalah prinsip hidup orang percaya. Nah, tapi jangan lupa adik-adik, ada satu prinsip hidup lagi, yaitu kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Artinya, kita harus membaca firman Tuhan, berdoa, berbicara kepada Tuhan, dan yang paling penting juga nih, kita harus taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, adik-adik, yuk mari kita mau sama-sama belajar untuk memegang kedua prinsip hidup ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Nah, sekarang kita mau menghafal ayat ya. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk memegang 2 prinsip hidup ini, tidak hanya saat ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, tapi kami berusaha melakukannya dalam kehidupan kami, bahkan hingga kami dewasa nanti, dan kami tua, kami tetap mau untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, jiwa kami, kekuatan kami, dan akal budi kami, dan mengasihi orang lain sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tolong mampukan kami Tuhan untuk melakukan kedua hal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kita mau ada Sabtu spesial ya, Sabtu ini. Jadi jangan lupa adik-adik, kita akan ketemu. Adik-adik bisa minta link Zoom-nya. Nanti akan dikabari linknya, dan kita akan ketemu hari Sabtu nanti. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan membuat prakarya kartu hati. Yuk kita siapin bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah karton putih, gunting, pensil, lem, tas origami yang sudah dipotong kecil-kecil, dan pensil warna.
adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.